Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami terkait aplikasi LRT Jabodebek. Nah, kurang lebih ada 12 daftar isi yang akan kita ikuti dalam video ini. Dan selanjutnya izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya Injelika Satri Sadi dengan NIM 024. Perkenalkan, nama saya Mutia Hanum dengan NIM 2210511001. Nama saya Pinar Fianda dengan NIM 2210511017. Saya Talita Lutfi Endrianti dengan NIM 2210511026. Nah, goals dari aplikasi LRT Jabodebek ini sendiri dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna LRT dan stakeholder terkait dengan memberikan informasi jadwal perjalanan, stasiun, dan memungkinkan pembelian tiket. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mempermudah akses dan pengelolaan LRT, meningkatkan efisiensi perjalanan, serta menciptakan saluran komunikasi antara pengelola dan pengguna. Domain knowledge-nya terdiri dari 5, di sini ada transportasi publik, manajemen jadwal, line, pihak komunikatif, serta pengembang aplikasi. Kurang lebih ada 8 stakeholders yang kami tempatkan, terdiri dari yang pertama ada pemerintah, lalu turun ke PT Kereta Api Indonesia, dan ada juga tim IT yang terdiri dari Quality Assurance Team, App Developer, Database Administrator, serta IT Security Team. Juga ada karyawan PT KAI yang terdiri dari operator serta Public Relations. Untuk bisnis rules-nya yang pertama ada facts, yaitu setiap perjalanan LRT mencakup informasi mengenai jam keberangkatan, tujuan, dan estimasi waktu kedatangan. Ada setiap rute lintasan memiliki kode unik berupa warna, pengguna menerima pemberitahuan terkait pembaruan jadwal, perubahan tarif, dan lainnya. Sistem notifikasi digunakan untuk memberitahu pengguna tentang status pembelian tiket atau top-up money, dan juga terdapat mekanisme layanan pengguna untuk mengajukan pertanyaan, memberikan umpan balik, atau melaporkan masalah. Perlu kita ketahui di sini bahwa masing-masing business rules masih ada kelanjutannya, namun terkait durasi sehingga kami hanya menempatkan beberapa. Yang kedua ada constraints, yaitu fitur seperti pengelolaan tarif atau pengaturan sistem hanya dapat diakses oleh petugas atau administrator. Fitur stasiun terdekat hanya dapat diakses dengan wilayah geografis tertentu. Pengguna hanya dapat melakukan pengecekan tarif untuk rute-rute yang terdaftar. Proses top up e-money hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdaftar dan memiliki akun dalam aplikasi. Pembelian tiket dan top up e-money hanya dapat dilakukan dengan metode pembayaran yang telah diotorisasi oleh sistem. Selanjutnya ada action enablers. Sistem memberikan notifikasi relevan kepada pengguna dalam beberapa skenario. Yang pertama, saat pembayaran e-money tidak memenuhi syarat, ketika ada pembaruan aplikasi yang perlu diunduh, ketika pengguna tidak menyetujui syarat dan ketentuan saat mendaftar, dan ketika pengguna tidak terhubung ke internet saat melakukan aplikasi tertentu. Selanjutnya yang keempat ada inference. Yang pertama yaitu sistem memberikan informasi lokasi stasiun terdekat saat pengguna berada di sekitar area stasiun, dan sistem menginformasikan acara khusus yang sedang berlangsung di stasiun tertentu kepada pengguna. Yang 5 ada computations. Yang pertama, sistem menghitung tarif berdasarkan jarak stasiun asal tujuan, dan perhitungan saldo e-money termasuk setelah melakukan top up dengan biaya transaksi dan menghitung diskon atau promosi untuk pengguna. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bisnis proses, yaitu pertama pemerintah akan menetapkan kebijakan dan keputusan pembuatan LRT. Lalu PT KAI akan membuat konsep dan menyediakan data serta informasi terkait operasional LRT. Lalu tim IT akan mengidentifikasi mengenai kebutuhan dan fungsional, serta mengembangkan konsep termasuk fitur dan antarmuka. Lalu public relation akan memberikan umpan balik pada konsep aplikasi tersebut untuk memastikan keberlanjutan dan daya tarik publik. Lalu pemerintah kembali untuk menyetujui dan memberi dukungan dan infrastruktur proyek, serta menyediakan sumber daya dan anggaran. Lalu tim IT akan memulai pengembangan aplikasi LRT sesuai dengan konsep dan kebutuhan. Lalu operator akan mengintegrasikan aplikasi dengan sistem termasuk manajemen jadwal, data perjalanan, informasi stasiun, dan lainnya. Lalu tim IT akan melakukan uji coba aplikasi dan memperbaiki bug performa aplikasi. Lalu Public Relation akan mengkomunikasikan peluncuran aplikasi ke masyarakat melalui berbagai saluran media. Lalu PT KAI akan mengelola operasional harian LRT. Lalu tim IT akan melakukan evaluasi kinerja aplikasi berdasarkan data pengguna, umpan balik, ataupun data metrik kinerja. Lalu tim IT juga akan mengidentifikasi area perbaikan dan menetapkan pembaruan atau peningkatan jika diperlukan. Lalu ada operating environment atau lingkungan operasi yang merupakan situasi dan kondisi di mana sistem diharapkan akan berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan, dan aplikasi tersebut membutuhkan kriteria, yaitu aplikasi berbasis Android, aplikasi berbasis aplikasi yang dapat diakses oleh mobile, dan dapat diakses melalui internet.
Lalu terdapat requirement, ada fungsional dan non-fungsional, di mana fungsional ini sistem akan melakukan login pendaftaran, lalu juga dapat melakukan registrasi pengguna, lalu dapat melakukan view profile pengguna, lalu dapat melakukan informasi estimasi mengenai waktu perjalanan kereta, sistem dapat melakukan proses feedback, lalu sistem juga dapat melakukan proses penghitungan saldo e-money setelah melakukan top up, dan sistem juga dapat dilakukan top up. Lalu untuk non-fungsional menggunakan OS Android, lalu UI bersifat user-friendly, yaitu sistem dapat diakses dengan smartphone, lalu sistem juga dilengkapi oleh password, lalu sistem dapat memberikan respon yang cepat terhadap permintaan pengguna, dan sistem memiliki penyimpanan atau database yang memadai. Lalu yang selanjutnya use case atau kasus penggunaan, yaitu cara spesifik di mana dalam kasus ini sistem digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah tertentu. Use case biasanya digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dan desain sistem untuk menggambarkan secara rinci mengenai situasi atau skenario di mana produk atau sistem akan digunakan. Use case dapat digunakan juga untuk membantu pengembang untuk memahami kebutuhan pengguna, mengidentifikasi fitur yang diperlukan, dan memastikan bahwa solusi yang dikembangkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Lalu yang pertama itu login, dilakukan dengan menginput nomor HP dan password, begitu juga dengan registrasi. Lalu admin dapat melakukan login, registrasi, dan mengatur jadwal mengenai keberangkatan atau tibanya kereta. Lalu pengguna atau user dapat melakukan segalanya, yaitu login, registrasi, mengatur profil, melihat jadwal, melihat posisi kereta, melihat rute kereta, tarif perjalanan, mengecek tarif perjalanan, mencari atau mengecek tiket perjalanan, melakukan pembayaran tiket, melakukan top up e-money, melihat riwayat atau pembelian tiket, dan melihat fitur bantuan. Lalu di sini sistem akan menyediakan layanan ataupun seluruh fitur-fitur tersebut. Dan teknisi yaitu berperan untuk mengelola fitur bantuan yang nantinya akan memberi bantuan atau dukungan teknis yang berkualitas kepada pengguna atau user untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan sistem tersebut. Baik, selanjutnya di sini adalah activity diagram. Yang pertama adalah activity diagram dari login, di mana di sini pengguna ini melakukan aktivitas berupa pengguna bukan login. Lalu sistem akan meresponsnya dan melogin. Selanjutnya setelah menu login terbuka, pengguna akan memasukkan nomor HP dan password. Lalu sistem akan meresponnya dengan menyediakan kode OTP dan menampilkan page kode OTP. Selanjutnya setelah kode OTP dikirimkan, user akan memasukkan kode OTP. Selanjutnya sistem akan melakukan validasi. Jika kode OTP benar, maka user berhasil masuk ke sistem. Namun jika salah, maka user akan kembali untuk memasukkan kode OTP. Selanjutnya di sini adalah jadwal kereta. Di jadwal kereta ini ada 3 yang terlibat, yakni ada user, admin, dan sistem. Di mana pertama kali ini admin membuka menu penjadwalan. Setelahnya sistem akan merespons dengan menampilkan form penjadwalan admin. Selanjutnya admin akan melakukan setting dan verifikasi penjadwalan. Setelah melakukan setting, lalu sistem akan merespons dengan menyimpan data penjadwalan. Setelahnya admin akan menginput data penjadwalan. Lalu di sini saat user ingin mengakses jadwal kereta ini, user membuka menu jadwal kereta. Lalu sistem akan respon dengan menu jadwal kereta terbuka. Selanjutnya setelah sistem respon, user akan menginputkan stasiun serta estimasi waktu pada jam awal dan jam akhir. Selanjutnya sistem akan merespons dengan menampilkan halaman jadwal sesuai stasiun yang dipilih. Lalu user setelah berhasil masuk ke sistem. Selanjutnya di sini ada posisi kereta, di mana yang terlibat juga terdapat 3, yakni user, admin, dan sistem. Di mana pada admin ini, admin membuka menu posisi kereta, lalu sistem akan meresponnya dengan menampilkan form posisi kereta dalam halaman sebagai admin. Selanjutnya, admin melakukan setting dan verifikasi posisi kereta, lalu sistem akan meresponsnya dengan menyimpan data posisi kereta. Lalu di sini admin menginputkan posisi kereta. Selanjutnya setelah selesai disimpan data posisi keretanya ini, maka menu posisi kereta akan terbuka pada bagian admin. Dari sisi user, yang pertama ini user menginputkan stasiun, lalu sistem akan merespon dengan menu kereta akan terbuka. Lalu user memilih stasiun dengan tujuan akhirnya. Selanjutnya sistem akan
merespons dengan menampilkan halaman posisi kereta sesuai stasiun yang dipilih. Lalu user telah berhasil masuk ke dalam sistem. Selanjutnya activity diagramnya yakni membeli tiket, di mana yang terlibat adalah yakni user dan sistem. Pada pembelian tiket ini user akan membuka menu beli tiket, lalu sistem akan responsnya dengan membeli tiket akan terbuka. Selanjutnya setelah menu beli tiket terbuka, user mengisi stasiun awal dan stasiun akhir. Mengisi jumlah tiket yang akan dibeli itu berapa, lalu sistem melakukan respons dengan validasi. Jika semuanya sudah terisi dengan benar, maka sistem akan menampilkan rincian pembelian, lalu rincian pembelian ini akan dilakukan pembayaran oleh user. Namun jika validasinya tidak benar atau masih ada yang kurang dalam pengisian, user bisa diminta untuk mengulang untuk mengisi stasiun awal dan stasiun akhir. Selanjutnya adalah activity diagram pada cek tarif. Pada cek tarif ini yang terlibat adalah tidak yakni pengguna, admin, dan sistem. Pada cek tarif ini admin berperan sebagai pensetting tarif untuk perjalanan. Dari segi pengguna, ini pertama user membuka menu tarif, lalu sistem akan merespon dengan menu tarif terbuka. Selanjutnya setelah menu tarif terbuka ini, user akan diminta untuk memasukkan stasiun awal. Jadi user stasiun awal. Lalu sistem akan melakukan validasi. Jika stasiun awalnya sudah benar, maka user disuruh untuk melakukan stasiun akhir. Namun jika validasinya salah, diharuskan untuk memasukkan stasiun awal kembali. Pada stasiun akhir, sistem merespons dengan validasi, di mana jika stasiun akhir yang dimasukkan telah benar, maka akan memunculkan tarif perjalanan yang sudah dihitung dari stasiun yang dipilih. Namun jika tidak, maka user diminta memasukkan stasiun akhir dari stasiun akhir kembali. Jadi di sini sistem arsitektur, di mana yang berperan ini ada Android server, database, internet, login, user, dan mobile app. Pada Android server ini melakukan respons layanan terhadap internet, dan internet itu melakukan request layanan ke Android server. Internet juga melakukan request layanan ke database, dan database melakukan respons layanan ke server. Nah, jadi user ini menggunakan mobile app untuk melakukan login, di mana login ini akan melakukan di mana internet ini akan melakukan request layanan untuk masuk ke dalam login, dan login akan merespons layanan. Pada sistem arsitektur ini dalam pengembangannya menggunakan framework Android Studio, di mana dalam tahapan codingannya ini digunakan editor kode seperti Android Studio untuk menghasilkan aplikasi yang memenuhi persyaratan fungsional dan memiliki sedikit bug atau error. Setelah selesai, aplikasi akan dikompilasi serta dilakukan uji coba pada berbagai perangkat Android untuk memastikan bahwa sebuah aplikasi ini konsisten dan dapat berkinerja dengan baik sebelum diterapkan dan disebarluaskan kepada pengguna, yaitu masyarakat. Yang kedua adalah lingkungan implementasi, di mana lingkungannya ini yang berperan ini adalah user, yakni pengguna dan admin yang digunakan untuk mengakses aplikasi LRT Jabodebek melalui berbagai perangkat mobile yang mendukung platform Android yang terkoneksi melalui internet. Selanjutnya di sini adalah usability testing, di mana sebelum usability itu diperlukan adanya usability testing atau percobaan aplikasi. Pertama ini di sini ada usefulness, di mana instrumen yang pertama ini adalah sistem ini membantu saya menjadi lebih efektif, dan di sini skornya 5, yang artinya sangat setuju. Yang kedua adalah sistem ini membantu saya menjadi lebih produktif, dan ini artinya setuju. Yang ketiga, sistem ini berguna, artinya sangat setuju. Yang keempat, sistem ini memberikan saya kontrol lebih besar terhadap kegiatan dalam hidup saya. Di sini dia memilih setuju. Yang keenam, sistem ini menghemat waktu ketika saya menggunakannya. Di sini dia memilih sangat setuju. Yang ketujuh, sistem ini sesuai dengan kebutuhan saya, di mana dia juga memilih 5, yang berarti artinya sangat setuju. Lalu yang ke-8, sistem ini bekerja sesuai apa yang saya harapkan, skornya juga sangat setuju. 9, sistem ini menghemat waktu saya ketika menggunakannya, sangat setuju juga. Lalu di sini adalah question mengenai is of learning, di mana instrumen itu dapat
yakni yang pertama, saya belajar menggunakan aplikasi ini dengan cepat, dia memilih sangat setuju, saya mudah mengingat bagaimana cara penggunaannya, dan yang dipilih adalah sangat setuju sistem ini. Lalu dia juga sangat setuju karena terhadap instrumen sistem ini mudah untuk dipelajari cara menggunakannya. Selanjutnya juga dia memilih setuju untuk instrumen saya dengan cepat menjadi terampil dengan aplikasi ini. Instrumen yang selanjutnya mengenai satisfaction, yakni terdapat 6 instrumen, di mana instrumen yang pertama ini yang melakukan pengujian setuju karena puas dengan sistem ini. Lalu yang nomor 2 ini, saya merekomendasikan sistem ini kepada teman, dia memilih sangat setuju, lalu setuju juga karena sistem ini menyenangkan untuk digunakan. Selanjutnya, sistem ini bekerja seperti yang saya inginkan, dia setuju. Sistem ini sangat bagus, dia setuju. Saya merasa harus memiliki sistem ini, dia juga setuju. Dan sistem ini nyaman digunakan, dia memilih sangat setuju. Selanjutnya ada user acceptance test form. Ini kita melakukan tes di beberapa fungsi yang ada di aplikasi. Yang pertama ada aktivitas login yang dilakukan kepada Kintia. Yang pertama aksinya yaitu klik tombol login dengan kondisi form masih kosong. Hasil yang diharapkan menampilkan pesan bahwa nomor HP atau password masih kosong. Dengan respon time 1 detik, hasilnya sesuai. Yang kedua, mengisi form nomor HP dan password yang salah, kemudian klik tombol login. Menampilkan pesan bahwa nomor HP atau password salah dengan respon time 1 detik dan hasilnya sesuai. Yang ketiga, mengisi form kode OTP yang salah, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan menampilkan pesan bahwa kode OTP masih salah, silakan ulangi kembali. Dengan respon time 2 detik dan hasilnya sesuai. Yang keempat, mengisi form nomor HP, password, dan kode OTP yang benar, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan menampilkan halaman utama aplikasi sesuai dengan view user. Respon time-nya 1 detik dan hasilnya sesuai. Totalnya yang sesuai ada 4 aksi, yang tidak sesuai nggak ada. Selanjutnya aktivitas jadwal kereta. Aksi yang pertama, pilih menu jadwal kereta. Hasil yang diharapkan menampilkan menu jadwal kereta dengan respon time 0,1 detik, hasilnya sesuai. Yang kedua, mengisi form pencarian belum memasukkan nama stasiun. Hasil yang diharapkan menampilkan notifikasi, harap pilih stasiun terlebih dahulu dengan respon time 0,1 detik dan hasilnya sesuai. Yang ketiga, mengisi form pencarian dengan kondisi estimasi waktu yang tidak sesuai. Hasil yang diharapkan menampilkan notifikasi data tidak ditemukan dengan respon time 0,1 detik dan hasilnya sesuai. Yang keempat, mengisi form pencarian dengan semua kondisi terpenuhi. Hasil yang diharapkan menampilkan informasi data jadwal kereta sesuai dengan jadwal yang dicari, dengan respon time-nya 1 detik dan hasilnya sesuai. Yang kelima, menekan tombol lihat. Ini hasil yang diharapkannya menampilkan jadwal perjalanan LRT secara lengkap dari stasiun awal hingga stasiun akhir dengan respon time 1,5 detik dan hasilnya sesuai. Totalnya yang sesuai ada 5, yang tidak sesuainya tidak ada. Yang ketiga ada aktivitas posisi kereta. Aksi yang pertama, pilih menu posisi kereta. Hasil yang diharapkan menampilkan posisi kereta, terus respon time-nya 0,1 detik, hasilnya sesuai. Yang kedua, mengisi form pencarian belum memasukkan nama stasiun. Hasil yang diharapkan menampilkan notifikasi harap pilih stasiun terlebih dahulu dengan respon time 0,1 detik dan hasilnya sesuai. Yang ketiga, mengisi form pencarian dengan semua kondisi terpenuhi. Hasil yang diharapkan menampilkan informasi data kereta yang tersedia beserta lokasi jalurnya dan kereta yang akan datang pada stasiun yang diinputkan dengan respon time 0,1 detik dan hasilnya sesuai. Yang keempat, menekan tombol lihat, lalu hasil yang diharapkan menampilkan jadwal perjalanan LRT secara lengkap dari stasiun awal hingga stasiun akhir dengan respon time 0,1 detik dan hasilnya sesuai. Untuk totalnya yang sesuainya ada 4 aksi, yang tidak sesuainya tidak ada. Selanjutnya aktivitas akses penghitungan tarif. Yang pertama, aksi pertama, pilih menu tarif. Hasil yang diharapkan menampilkan menu tarif. Respon time-nya 0,1 detik dan hasilnya sesuai. Yang kedua, mengisi form pemilihan stasiun belum memasukkan nama stasiun. Hasil yang diharapkan menampilkan notifikasi data tidak ditemukan. Respon time-nya 0,1 detik dan hasilnya sesuai. Yang ketiga, mengisi form hanya memasukkan salah satu nama stasiun.
Hasil yang diharapkan menampilkan notifikasi data tidak ditemukan dengan respon time 0,1 detik dan hasilnya sesuai. Yang keempat, mengisi form pencarian dengan semua kondisi terpenuhi. Hasil yang diharapkan menampilkan informasi total biaya tarif dari stasiun awal hingga stasiun akhir sesuai dengan inputan. Respon time-nya 1 detik dan hasilnya sesuai. Totalnya aksi yang sesuai itu ada 4 dan yang tidak sesuainya tidak ada. Yang terakhir, beli tiket, aktivitas beli tiket. Yang pertama, aksinya pilih menu beli tiket. Hasil yang diharapkan menampilkan menu beli tiket dengan respon time 0,1 detik dan hasilnya sesuai. Yang kedua, mengisi form beli tiket dengan stasiun awal dan stasiun tujuan serta jumlah orang. Hasil yang diharapkannya menampilkan informasi tentang harga tiket dan total tiket yang akan dibeli dengan respon time 3 detik dan hasilnya sesuai. Yang ketiga, klik tombol beli tiket. Hasil yang diharapkan mengarahkan user ke halaman metode bayar dengan rincian biaya perjalanan, respon time-nya 1 detik, dan hasilnya sesuai. Yang keempat, klik tombol bayar biaya. Hasil yang diharapkan menampilkan halaman yang berisi barcode dan bukti pembayaran. Respon time-nya 2 detik, tapi belum sesuai karena tidak muncul barcode-nya. Totalnya yang sesuai ada 3 aksi dan yang tidak sesuai ada 1 aksi. Appendix 1. Requirement Elicitation. Metode User Stories pencatat kelompok RPL narasumber atau jabatan pemerintah DKI Jakarta pada tanggal 27 November 2023. Pemerintah DKI Jakarta. Kehadiran LRT sebagai salah satu sarana transportasi yang beroperasi di daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi merupakan salah satu langkah pemerintah DKI Jakarta untuk menyediakan layanan transportasi yang memadai dalam tujuan mengurangi kepadatan lalu lintas. Dalam rangka mempermudah akses penggunaan dan pemanfaatan perkembangan teknologi, pembuatan aplikasi LRT menjadi keputusan yang baik. Proses bisnis perbuatan aplikasi LRT melibatkan langkah-langkah kritis dari identifikasi kebutuhan hingga peluncuran dan pemeliharaan. Pemerintah menetapkan kebijakan yang lalu dieksekusi oleh PT KAI. Tim IT mengembangkan konsep aplikasi didukung oleh persetujuan dan pembiayaan dari pemerintah. Setelah integrasi dengan sistem LRT, uji coba dan penyesuaian dilakukan untuk memastikan fungsionalitas optimal. Peluncuran resmi melibatkan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, sementara operasionalisasi dan pemeliharaan dijalankan oleh PT KAI dan operator. Evaluasi kinerja dan pembaruan dilakukan secara berkala oleh pemerintah, PT KAI, dan tim IT. Sementara public relation terus berkomunikasi dengan masyarakat melalui berbagai saluran. Kolaborasi yang erat memastikan kesuksesan aplikasi LRT dengan efisiensi pengembangan, operasional yang lancar, dan hubungan yang baik dengan pengguna. Yang kedua, itu metodenya masih sama, user stories, pencatatnya kelompok RPL, narasumbernya PT Kereta Api Indonesia pada tanggal 27 November 2023. PT Kereta Api Indonesia LRT Jabodebek yang masih terbilang baru ini masih belum memiliki sistem aplikasi yang dapat diakses untuk pengguna. PT KAI masih memberikan jadwal kereta secara manual kepada pengguna melalui laman sosial media. Yang ketiga, narasumbernya tim IT. Berdasarkan user stories yang disampaikan oleh PT KAI, dijelaskan bahwa LRT Jabodebek yang beroperasi saat ini belum memiliki aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna, sehingga akses transportasi masih secara manual. Oleh karena itu, setelah dilakukan pertemuan bersama para stakeholder utama, tim IT akan mengidentifikasi stakeholder khusus yang relevan dengan pengembangan teknis aplikasi seperti database administrator, IT security team, dan app developer. Dengan pembahasan berfokus pada integrasi teknologi, keamanan data, dan aspek pengembangan aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok RPL kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.